tentang komponen elektronika. Komponen elektronika adalah berupa sebuah benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronika yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Berdasarkan cara kerja dan sistem kerja komponen elektronika dibagi menjadi tiga, yaitu komponen aktif, komponen pasif, dan komponen penunjang. 1. Komponen aktif diantaranya ada transistor. Transistor adalah suatu materi semikonduktor yang digunakan sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, atau sebagai fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik di mana berdasarkan arus atau tegangan inputnya serta memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Transistor memiliki tiga terminal, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Ada dua jenis transistor, bipolar junction transistor atau BJT dan Field effect transistor (FET). Berikut gambar transistor. Skema dan simbol transistor. Tipe transistor dibagi menjadi dua, yaitu transistor tipe PNP dan NPN. B. Dioda. Ada beberapa macam rangkaian dioda. Yang pertama, penyiarah dan gelombang setengah. Penyiarah gelombang penuh atau full wave, rangkuman pemotong, rangkuman penjepit, dan maupun pengendali tanggungan. Pengertian: dioda adalah komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke suatu arus kondisi panjang maju dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Jenis-jenis dioda. Yang pertama, dioda germanium. Yang kedua, dioda severum. Yang ketiga, SCR atau silicon control rectifier. Yang keempat, diode. Yang kelima, triad. Dan yang keenam, paraktor. Dan ketujuh, zener. Dan ke-8, cahaya atau LED. Cara mengukur dioda dengan multimeter analog. Yang ke-1, atur posisi pada posisi ohm kali 1K atau kali 100. Yang kedua, hubungkan probe merah pada terminal tutup. Yang ketiga, hubungkan probe hitam pada terminal anoda. Yang keempat, baca hasil pengukurannya. Yang kelima, jarum bergerak ke kanan. Yang keenam, balikan probe merah ke terminal anoda dan probe hitam pada. Cara mengukur dioda dengan multimeter analog. 1. Atur posisi pada posisi OHM kali 1K atau kali 100. 2. Hubungkan probe merah pada terminal katode atau tanda gelang. 3. Hubungkan probe hitam pada terminal anoda. 4. Baca hasil pengukuran. 5. Jarum bergerak ke kanan. 6. Balikan probe merah ke terminal anoda dan probe hitam pada kanoda. 7. Baca hasilnya. 8. Jarumnya tidak bergerak. 9. Jika jarum bergerak maka dioda itu rusak. Yang kelima, cara mengukur dioda dengan multimeter digital. 1. Posisi OHM. 2. Hubungkan probe hitam pada terminal katoda. 3. Hubungkan probe merah pada terminal anoda. 4. Baca hasil pengukuran. 5. Display harus menunjukkan nilai tertentu. Contoh, 0,64 ohm. 6. Balikan hitam ke anoda dan merah katoda. 7. Baca hasilnya. 8. Nilai resistansinya adalah infinity atau open circuit. 9. Jika terdapat nilai tertentu maka dioda rusak. 5. C. Integrated circuit atau IC adalah sebuah komponen elektronika yang dibuat dari bahan semikonduktor, di mana IC merupakan gabungan dari beberapa komponen seperti
resistor, kapasitor, dioda, dan transistor yang telah terintegrasi menjadi sebuah rangkaian berbentuk chip kecil. Keuntungan di samping ukuran yang kecil dan ringan, juga konsumsi power yang rendah dan tidak menimbulkan panas. Kelemahan: keterbatasan dalam menghadapi arus besar. Sejarah: pertama kali diperkenalkan pada tahun 1958 oleh Jack Kilby yang bekerja untuk Veras Instrument. Tanpa adanya IC, mungkin saat ini kita tidak dapat menikmati peralatan elektronika seperti HP, laptop, MPA player. IC dibedakan menjadi IC linear atau analog. Fungsi: penguat daya sinyal operasional, sinyal mikro farad atau IP, velage comparatif, multiplane, penerima frekuensi radio, regulator tegangan. 2. IC digital. Tegangan input pada output hanya memiliki dua level, yaitu tinggi dan rendah atau IC dibedakan menjadi 1. IC linear atau analog. Fungsi: penguat daya, simbol operasional, sinyal mikro, RF dan IV. Volage komparatif, multiplane, penerima frekuensi radio, regulator tegangan. IC digital. Tegangan input dan output hanya memiliki dua level, yaitu tinggi dan rendah, atau dalam kode binari dilambangkan dengan I atau C. Fungsi: feed, float, gerbang, logika, timer, counter, multiplexer, kalkulator, memori, clock, microprocessor. Fungsi: feed, float, gerbang, logika, timer, counter, multiplexer, kalkulator, memori, clock, microprocessor, microcontroller. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq.